Selamat pagi semua. Ini kita di hari kedua kita mau jalan-jalan lagi di kota Kairo, Mesir. Kita masih di hotel kita di hotel Kairo, Mesir. Posisinya ada ibunda tercinta kita di sini. Kairo, Mesir. Ini suasana. Ini para grup-grup dari logo kita, ada Esther Daniel, Esther Yom, dan para grup-grupnya. Blur cahaya kita di sini ya. Campur cahayanya. Oke, kita lanjut keluar dari hotel kita menuju bis kita. Jalan-jalan keluar, kita lihat ada bis kita. Morning. Ini posisi kita. Dan melihat inilah suasana di Grand Nile Hotel Kairo, Mesir. Ada universitas, ada gedung-gedung tingkat. Sambil cari bis kita. Jalan. Jadi bis kita adakah sudah parkir? Ini apa? Namanya petualang di negeri seberang. Kalian bersejarah rohani. Lihat bis-bisnya. Pelangnya kurang lebih seperti punya kita juga. Jalan agak blur dikit. Mungkin bis kita masih belum datang. Oke. Kita melihat suasana di kota Kairo. Kita lihat tempat wisata-wisatanya. Inilah hotel tempat kita menginap. Grand Nile Tower, Kairo, Mesir. Itu kapal-kapal wisata Kairo. Ini kapal untuk wisata ke Danau Nil atau Sungai Nil. Sungai Nil sungai paling terpanjang di dunia. Kita buat dikit faktor cahaya. Jalan-jalan kita. Suasana kota Kairo. Kita cari jalan yang enak, jalan-jalan. Ini kota Kairo, Mesir di pinggir sungai Nil. Lihat lagi pemandangan garis seberang.
sejuk, temperatur kurang lebih di luar anginnya di 20 derajat Celcius, dingin, sehingga bakalan keringatan gitu di sini. Oke, kita lanjut video kita lagi. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk, bye. Oke, kita berada di gereja Alexandria, kota Alexandria. Ini gerejanya. Bersama ibu tercinta kita. Bagaimana rasanya jalan-jalan ke sini rasanya? Ya, gimana rasanya? Luar biasa, bahagia, senang, sukacita. Oke, suasananya di tanah perjanjian di kota Alexandria, lokasinya di negara Mesir, Kairo, Mesir. Gereja yang beberapa kali ini pernah kena bom, gereja Alexandria. Oke. Inilah suasana orang-orang. Datang gereja dibakar, baru kemarin tahun 2017 atau 2016 kemarin ISIS Ikhwan Muslimin dan dulu sampai gereja ini dibom. Sebelum gereja di Surabaya dibom kemarin. Ya, itu kapan ya? Di beberapa minggu sebelumnya, minggu Palma di sini, gereja ini dibom juga sampai hasil korbannya. Bawa penjaga diri, ada nanti saya akan tunjukkan tempatnya. Tapi misa masih belum selesai ya. Mari kita sekali lagi foto latar belakang di gereja, itu cantik sekali. Setelah itu Di gereja Alexandria. kami mengganti masa ayo kita ada berapa orang polisi yang menjaga gereja juga ya? Gambar yang mau bom tidak ada. Perempuan Foto. yang bom hancur tubuhnya, hancur semuanya, hancur. Tapi gambarnya ada dari CCTV ada. Dia anak muda pasti ya. Kalau ada di sini. Ya. Dan seperti Bapak Ibu bisa lihat ya, masih ada sisa ini darah, sepatu, jaket, orang yang pakai ini. 8 orang. Tapi Ibu Bapak dalam waktu yang sama ada 3 gereja lagi. Dalam waktu yang sama, jam 11 pagi. Mereka datang, jadi dia pernah lulus masuk ke dalam bagian altar gereja. Kasihan korbannya. Romo, banyak diakon, banyak anak kecil, lebih dari 37 orang. Dan satu gereja lagi, 40 orang. Hanya gereja ini sedikit karena hanya dia dilantik Di luar ya. Di luar ya. Itu terjadi tahun 2016. Dan puji Tuhan apa? Pasti setiap hal terjadi kami harus bersyukur karena Tuhan pasti punya rencana, benar, dan rencana Tuhan selalu indah bagi kami. Amin. Ini saya rasa bisa untuk selesai. Kita masuk ke dalam Bapak dan Jangan suaranya keras, karena bisa Jangan keluar suara daya. karena dipenuhi usia pasti. Oke, kita masuk ke gereja Katolik Alexandria di kota Alexandria.
Oh, kursi Paus Afrika di mana Rasul Markus program Markus Bapak saya gereja harus dibanggakan dari roh, lalu kita mau berdoa, kita punya kiblat menghadap ke arah timur. Kemarin di gereja gantung kita belajar menghadap ke timur, ya? Masih ingat? Orang Majus melihat bintang jalan dari timur, Yesus perang bumi dari timur, Mesir Israel di timur, jadi kita menunggu Israel kepada dari timur. Altar gereja ada di bagian timur. Di depan altar gereja tetap ada telur burung onta. Kalian sudah pasti mengerti, dan di atas seperti yang bisa lihat ada gambar perjamuan kudus. Selalu ada perjamuan kudus, dan di perjamuan kudus Mesir kemarin ada yang beli perjamuan kudus. Ada yang beli. Kalau kita hitung murid-murid Yesus hitungnya murid-muridnya bukan 12. Selalu ada 11 murid, atau mungkin yang ke-12 sudah mulai mundur, sudah mau pergi. Kita percaya Timur Tengah Yesus merayakan Paskah sama dengan 12 muridnya. Tapi kalau perjamuan terakhir, sesudah waktu Yesus kasih darah dan tubuhnya kepada murid-muridnya, sudah Iskariot tidak ikut. Kalau dia ikut dapat tubuh Yesus, darah Yesus, kemungkinan besar dia keselamatan. Berarti kita harus sesudah baptis dapat tubuh Yesus, darah Yesus itu berjamuan supaya kita jadi satu sama dengan Yesus. Jadi tambah darah Yesus dan tubuh Yesus tambah berjamuan, kita nggak punya kesempatan untuk keselamatkan. Oleh karena itu Bapak selalu kita tahu 12 ini berjamuan kita ada atas Yesus dengan ada 5, ada 2, ada 6, lalu ada satu yang sudah mulai tinggalkan mereka yang lagi sibuk pikiran jasmani. Bagaimana bisa ambil uang, bagaimana bisa curi, bagaimana bisa berkhianat. Benar betul. Tapi kalau dia pernah ambil bagian dari tubuh Yesus darah ini, kemungkinan besar dia selamat. Selalu juga ya Bapak, di bawah berjamuan terakhir ada ikon ini atau 3 patung ini, salib dan Yesus ke atas kayu salib, dan 2 patung, satu kiri satu kanan. Ini untuk siapa? Satu kiri satu kanan. Itu untuk siapa? Bunda Maria dan satu buat Santo Yohanes. Kenapa begitu? Karena waktu Tuhan Yesus dekat atas kayu salib, dia berbicara sama ibunya. Dia bilang, ibu, inilah anakmu. Dia bilang kepada Yohanes, inilah ibumu. 2 orang ini jadi bukti yang di atas kayu salib ini siapa? Yesus. Minta maaf ya, biar tidak ada kesempatan buat orang lain nanti datang dan dia bilang yang di atas kayu salib itu bukan Yesus. Itu terjadi juga ya. Iblis tidak diam sampai abad ke-7. Maaf ya, Arab datang dan mereka mulai bilang ini bukan Yesus. Maaf ya, bukti dari mana? Kalian tahu dari mana? Ini terjadi di atas bukit kota di Israel. Kalian mulai di negara Arab, jauh banget. Jadi orang Arab tahu dari mana dia yang atas bukan Yesus. Satu hal lagi, kalian tidak punya bukti karena datang 700 tahun kemudian, datang juga dari negara yang jauh-jauh,
Dan cerita kalian gak ada bukti. Tapi bagi cerita kita sudah ada bukti. Ibunya lagi berdiri, dia melihat anak atas kayu salib, dia nangis, dan dia dan muridnya juga berdiri. Sekarang Bapak, coba lihat di bawah salib Yesus. Di dasar salib ada gambar apa? Banyak. Kurang. Ini salib Yesus, Bunda Maria, ini salib Yesus. Apa di bawah salib? Kongrat siapa? Bukan. Yang dua bukan Yesus. Kongrat siapa itu yang di bawah salib? Tradisi Koptik dari tradisi kami. Kongrat itu adalah punya Adam, manusia pertama. Kongrat dalam bahasa kami adalah Golgota. Tempat di mana Adam, Yesus sekat itu tempat di mana Adam manusia pertama dibumikan. Kita percaya begitu. Lalu salib ini menjadi kunci surga buat Adam. Salib ini menjadi jembatan. Kalau Adam manusia pertama, dosanya apa? Dosa pertama apa? Makan. Dia enggak dengar suara Tuhan, dia sombong karena ular itu bilang kepada Hawa, ya iblis bilang, kalau kau makan kamu akan jadi seperti Tuhan, bisa naik takhta, bisa jadi kayak Tuhan. Bilang ya, dia sombong. Dosanya datang dari pohon. Keselamatan kita juga datang dari dari pohon juga ya. Jadi harusnya Yesus disalibkan atas kayu salib. Dan salibnya berdiri di tempat di mana Adam, manusia pertama, yang bawa dosa pertama, dibumikan. Yesus yang bawa keselamatan, dia jadi jembatan buat kami. Ya, ini gambar-gambar Yesus sebagai Bapak pasti di antara murid Yesus, di antara 12 murid, ada yang bisa melukis, ada yang bisa lukis. Itu siapa? Lukas adalah dokter dan pelukis. Dia melukis gambar-gambar muridnya. Jadi Bapak, kita sudah punya gambar mereka. Sekarang yang asli disimpan di katedral di Eropa. Dan kami contohi. Jadi ini jadi simbol Bapak bagi kami. Supaya apa? Kalau nanti kita ke surga, kita kenal mereka. Kita sudah tahu gambar mereka seperti apa. Dan juga kalau kita masuk ke gereja, kita berada di surga. Karena di surga ada Yesus, ada Yesus. Jadi kita rasa di gereja ini surga. Dan kita percaya orang yang meninggal tidak habis kehidupan dia ya. Dia punya kesempatan untuk hidup lagi, untuk menikmati sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita masuk gereja, kita ada dekat-dekat dengan mereka ya. Amin ya Bapak? Amin. Gereja ini karena ini kursi parkir, ada takhta sana. Dua patung apa? Yang takhta singa itu lambang siapa? Ingat, di buku Wahyu ada 4 binatang. 4 binatang, apa itu? Burung raja wali, anak lembu, manusia, dan singa. Kita bicara, 4 ini adalah lambang rasul atau murid yang menulis Injil. Yang pertama, Markus. Injilnya itu adalah Injil tertua. Di antara 4 Injil ini, yang pertama ditulis adalah Markus. Dan ditulis di mana? Di sini, tempat di mana kita berada sekarang. Di antara tahun 60 sampai tahun 64. Injil Markus. Dia dapat lambang singa, 2 cerita. Cerita pertama, waktu dia masih kecil, sang bapa mau dari Libya, mau ke Israel karena mereka berdagang. Mereka ditemukan 2 singa mau datang. Bapak Markus ini suruh dia lari. Ternyata Markus orang Yahudi. Dia tahu cerita Samson, dia tahu cerita Daud. Dia bilang jangan takut. Tuhan pernah bantu Nabi-Nabi besar di buku Perjanjian Lama. Kita doa dulu. Lalu dia mendoakan 2 singa ini mati. Itu ceritanya yang pertama. Yang kedua, Markus mulai mengajar di negara yang punya banyak gurun Sahara. Jadi Markus datang ke Mesir, 90% dari tanah Mesir itu gurun pasir Sahara. Datang ke Libya, 95% itu gurun pasir Sahara juga. Lebih kering lagi. Oke, lalu dia berbicara. Ada suara di padang gurun yang berseru-seru. Benar? Itu ayat 3. Dia berbicara buat singa yang keluar dari suku Yahudi. Saya sebagai orang tinggal di Mesir, banyak gurun Sahara, dan dengar ada suara di padang gurun. Saya pasti mau fokus, mau tahu suara siapa. Jadi Markus mulai Injilnya begitu ya. Oleh karena itu
ternyata Markus itu adalah singa yang Wahyu, yang di Yohanes di buku Wahyu melihat di Patmos. Kalau Raja Wahyu, Yohanes di Injil Yohanes banyak cerita berbicara buat Roh Kudus. Benar? Roh Kudus. Dan Roh Kudus selalu dapat gambar guru ya. Oke. Kalau Matius, kita baca Injil Matius, dia berbicara buat apa? Apa yang dulu peraturan di Perjanjian Lama, kalau ada orang berdosa, dia harus mengorbankan sapi. Kalau orang membunuh orang, mengorbankan sapi. Lalu di buku Perjanjian Baru setelah Yesus datang, domba kita datang, kasih darah di atas kayu salib. Jadi semua itu perintah mengorbankan sapi dibatalkan. Yesus batalkan semuanya. Domba jadi diganti semua sapi-sapi itu. Jadi Matius itu dia dapat gambar sapi. Kalau Lukas dapat gambar manusia. Kenapa? Karena dia mulai Injilnya dari sesudah Yesus. Dia mulai dari Adam. Dan sebagai manusia, Adam melahirkan siapa? Sampai Raja Daud, dari Raja Daud sampai Yusuf, sampai Yesus. Dia berbicara buat silsilah Yesus juga. Jadi dia ternyata keempat orang yang Yohanes melihat di buku Wahyu di bawah takhta Yesus itu adalah lambang empat Evanjil yang menulis buku Injil. Markus salah satunya singa dan kemudian Markus ada di sini. Yes? Oh, bapaknya itu. Sekarang Bapak, kita akan diberi kesempatan untuk masuk ini. Atau mau? Markus boleh ya? Saya Yes? جاهز انا خايف عليك لو ليه ابونا وفتح السقف مش هياكل. لا حول. انا قلت لك اللي فيه مش هفتح غير لما تقول لي افتح. Oke, ingat ya waktu hari pertama Markus datang sesudah dia terima Roh Kudus, datang jalan kaki Bapa dari Israel sampai Mesir. Maunya dia mau ke Libya, tapi gara-gara kesulitan sakit dia berhenti sini sebentar di Alexandria. Sampai dia ke Alexandria cari sesuatu yang bisa menjadi kesulitan. Oke, dia ketemu sama dengan Enyanos yang memiliki rumah ini. Ini rumah Enyanos Bapak. Lalu di rumah Enyanos ada mukjizat besar terjadi. Kalian masih ingat ya? Sesudah Enyanos Lukas, Markus doakan dia ya. Sesudah itu Bapak, Enyanos baptis dan Enyanos menjadi orang Kristen pertama. Enyanos minta tolong Markus istirahat main-main ke rumahnya. Jadi Markus tinggal di rumah sini, tinggal di tempat ini. Oke, selama 4 tahun dia menulis Injilnya. Oke, setelah itu dia ke Libya, habis ke Libya mau balik lagi ke Mesir, mau pulang ke Israel. Ternyata Kaisar Romawi di Mesir ini marah sama Markus. Markus itu ditangkap. Lalu mereka bawa 4 kuda, ikat tangan dan kakinya, lalu mereka keliling seluruh kota Alexandria. Sampai darah Rasul Markus sebenarnya apa? Bertebaran. Di seluruh kota ini. Kita percaya darah Rasul Markus itu darah yang rawat iman kami. Iman kami seperti satu pohon baru ya. Biar pohon itu tumbuh harus dikasih air. Tapi itu pohon di luar ini atau pohon iman gak dikasih air, dikasih darah. Itu darah siapa? Darah Rasul Markus. Jadi Markus itu adalah martir. Dia gak pelit kasih tubuh dia, gak pelit kasih darah dia, biar bisa kasih kabar gembira. Apapun dia terima dari Tuhan Yesus, dia datang istimewa ke timur, ke Afrika, biar kasih mendasar kami dengan Tuhan. Setelah itu Bapak, leher dia dipotong di Alexandria dan tubuhnya dicuri beberapa kali dicuri di Italia dulu, lalu masih ke Belgia dan kami simpan bagian besar di sini, kepalanya di sini, dan bagian dari tubuh disimpan di katedral yang ada di kota Kairo. Jadi Bapak, ini kesempatan luar biasa untuk kita masuk dan kita berdoa di sini. Boleh ya? Oke, mari kita foto-foto di sini. Ada list dengan house. Lepas
masuk sini turun di bawah. Mulia. Lepas pagi, Bapak Ibu, di dalam nanti kita doakan sama pesta-pesta kesempatan luar biasa. Saya selalu excited banget kalau di sini ya. Kenapa? Karena saya sudah banyak juga melihat banyak kesaksian-kesaksian, dan biasanya gereja ini setiap mereka misa ada waktu sebulan sekali mereka bawa orang cacat semua didorong pakai kursi roda, dan itu sempat saya lihat semua jejer di sini datang sama kursi roda, pulang sudah tidak pakai kursi. Jadi seperti yang iman. Jadi apa jadi pergumulan, kita doakan bersama-sama. 55 paus ini kumpulan mereka semua. Saya kan bahwa benih dari sebuah pengorbanan itu menghasilkan banyak jiwa yang diselamatkan. Alexandria ini betul-betul diberkati Tuhan. Jadi banyak orang datang ke tempat ini bukan karena kuburan. Ini bukti bahwa Rasul Markus, murid Tuhan Yesus, mengorbankan diri. Jadi setiap hal yang kita korbankan untuk kemuliaan nama Tuhan itu menghasilkan benih yang luar biasa yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Jadi kalau kita punya pergumulan, kita bisa belajar melihat seorang Markus melayani Tuhan. Tidak mudah karena saya pernah ke Turki. Setiap pelayanan yang mereka lakukan, mereka jalan kaki 25 kilo. Untuk siapa? Untuk kita, untuk anak cucu kita. Dan kita menerima keselamatan itu sekarang. Buat kita, apapun pergumulan kita, semua itu adalah
pergumulan yang tidak akan pernah melewati kekuatan kita. Karena Rasul Markus seperti orang yang dibawa ke pembantaian, tidak ada keluhan, diam, tidak ada pemberontakan, memberikan diri. Kita bayangkan Bapak Ibu, tangan dan kakinya ditarik kuda, putus Bapak Ibu, putus, dan kepala sejak itu dipenggal. Saya pernah masuk gereja di Kairo bersama Pastor Thomas kemarin. Itu adalah potongan tubuhnya. Yang kita datangi sekarang adalah bagian kepalanya. Jadi Bapak Ibu ambil kesempatan berdoa di tempat ini. Nanti hamba-hamba Tuhan, Pastor di sini, Pastor Paul, Pastor Fendi, Pastor Rapinhard, doakan, mendoakan kita semua, dan juga kita juga melepaskan berkat untuk Alexandria ya Bapak Ibu. Dan apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan adalah jawaban dari setiap pergumulan kita. Kita mengucap syukur, kita tidak berdarah-darah Bapak Ibu. Kita masih senang, masih menikmati semuanya. Jadi apa yang mereka tabur adalah menuai jiwa seperti kita. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Silakan Pastor. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan, ada pertanyaan dalam hatiku, kenapa kami dari awal, dari kemarin hingga saat ini berbicara tentang kematian. Saat ini Tuhan, Engkau telah memberikan jawaban bagi kami bahwa kehidupan kedagingan kami matikan Tuhan. Ya Tuhan, segala sakit penyakit kami Tuhan, Tuhan lepaskan dari kehidupan kami demi nama Yesus. Dan Tuhan, kami yakin percaya beberapa hari ke depan kami menuju tempat-tempat di mana Engkau hidup, di mana Engkau lahir. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kuasa darah Yesus yang tertumpah di kayu salib 2000 tahun yang lalu juga tertumpah atas kami untuk menebus dosa dan pelanggaran kami, Tuhan, sekali untuk selama-lamanya. Kami mati bersama-sama dengan Kristus Yesus, dan kami hidup bersama dengan Kristus Yesus. Dan hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup kami adalah milik Kristus Yesus sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu menuntun memimpin kami di dalam langkah-langkah hidup kami, sehingga dengan iman kami yakin percaya bahwa di depan sana Engkau ada menyambut kami untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur, terima kasih melalui hamba-Mu yang luar biasa juga, Bu Natalin, yang telah membawa kami ke tempat ini. Ini suatu hal yang luar biasa ya Tuhan, yang tidak pernah kami bayangkan, yang tidak pernah kami mimpikan, tapi kami boleh ada tempat ini. Ini semata-mata oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya, kami pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita damai sejahtera. Kami tidak mati lagi Tuhan, karena Engkau sudah mati bagi kami. Dan kami yakin percaya Engkau sudah hidup untuk selama-lamanya. Dan kami juga hidup bersama dengan Kristus Yesus sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya sekarang Paul, lanjutkan. Matius 10 ayat 39, Tuhan Yesus berkata, siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi siapa yang kehilangan nyawanya demi aku, ia akan mendapatkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena kami menyadari, kami ingat kembali bahwa di tempat ini kenapa ada orang yang mau memberikan hidupnya jadi martir. Kami mengerti Tuhan, karena sungguh hidup yang Tuhan berikan, penebusan yang Tuhan berikan itu tidak tergantikan. Bahwa firman-Mu itu sungguh hidup. Apa yang ditulis oleh Markus Tuhan dalam Injilnya, itu sungguh apa yang telah Tuhan lakukan. Dan
Sungguh firman itu hidup. Markus dan para rasul-rasulnya memberikan hidupnya Tuhan, supaya apa yang mereka alami itu sampai kepada kami hari ini. Mereka memberikan hidupnya supaya kami juga boleh mendapatkan berita kabar baik itu, dan hidup kami berubah. Kami berjanji Tuhan bahwa kami tidak akan sia-siakan hidup kami barang seperti itu. Kami percaya apa yang firman Tuhan katakan, apa yang tertulis Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kami di kayu salib, yang menebus satu kali selama-lamanya menebus kami. Kami tahu kami tidak layak, karena kasih Tuhan yang dahsyat, Tuhan datang memilih kami, datang menjadi anak manusia dan mati buat kami di kayu salib, supaya kami tidak binasa Tuhan, supaya mau kegelapan iblis tidak bisa lagi mengklaim hidup kami. Amin. Terima kasih karena surga itu adalah suatu warisan yang Tuhan beri buat kami. Amin. Berharga. Saya ingat ayat ini, saudara. Amin. Tuhan berkata berharga di mataku kematian orang-orang kudus. Seperti halnya Markus, saudara, saya pun kita dibenarkan oleh karena karya Tuhan, bukan karena kita hebat, tapi karena kemurahan Tuhan kita jadi orang benar, kita disebut orang yang kuduskan. Kita di Ibrani 10:10. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami janji Tuhan, kami semua gak ada yang terlewat, kami janji Tuhan. Amin. Amin. Kami mau Tuhan jadi orang hidup yang sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Markus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak. Itu semua karena teladan-Mu Tuhan Yesus, teladan agung kami. Terima kasih. Kami katakan kami mati terhadap diri kami Tuhan, dan kami hidup buat Tuhan Yesus saja. Amin. Silakan Mr. Fendi, silakan. Engkau ada kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Amin. Dan kalau kami ada di tempat ini, kami tahu, kami boleh melihat, kami boleh merasakan satu pahlawan iman, kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun Markus menyerahkan diri. Dia boleh mati karena iman akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, dari darah Markus ini boleh memenangkan Alexandria. Dan kami tahu darah-Mu yang kudus sudah memenangkan kehidupan kami saat ini. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi pahlawan iman. Pakai setiap kami Tuhan, supaya darah yang mengalir dalam setiap kehidupan kami boleh berdampak dimanapun kami berada. Amin. Sendiri kami tidak mampu, tapi dari tempat ini Tuhan, aku perlu pertolongan-Mu, yaitu kuasa Roh Kudus mengalir atas setiap kehidupan kami yang ada di tempat ini. Pulang dari tempat ini Tuhan, kami melihat karya-Mu yang besar. Engkau pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi pahlawan iman Tuhan. Dari mulut kami, dari perlakuan kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, orang bisa melihat Yesus. Dan orang bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Engkau sudah bisa memakai Markus, Engkau pun bisa memakai setiap kehidupan kami tanpa terkecuali Tuhan. Dan kami mengimani, kami mempercayai, kami adalah orang-orang pilihan. Perlengkapi kami Tuhan, jadikan kami kuat, jadikan kami pemberani, jadikan kami menjadi pribadi yang luar biasa, mengabarkan kebenaran-Mu melalui setiap aspek kehidupan kami. Darah-Mu yang tercurah atas kehidupan kami, dan darah yang ada atas setiap tubuh ini Tuhan, kami mau pakai untuk kemuliaan dan kebesaran. Amin. Dan kami percaya, kami memberkati tempat ini, dan biarlah melalui tempat ini Tuhan, banyak orang menjadi pahlawan iman. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.